2 hari yang lalu saya menerima telepon dari beberapa orang. Ada yang juga telepon ke keluarga menanyakan kematian saya. Jadi diberitakan saya mati. Saya sih tertawa aja. Tapi setelah saya renungin, kok ada manusia begini ya? Begitu benci ya sama orang, sampai segitunya dia mengkabarkan saya mati. Ternyata juga saya lihat dalam satu konten, di situ orang memberitakan saya mati, katanya digebukin apa, sudah dikubur. Dia dengan memotong-potong berita. Saya belum ketemu orang sekeji inilah. Saya itu terhadap musuh aja kadang-kadang kesian, oh, udah mati. Seperti halnya kemarin terhadap Lius yang meninggal. Saya begitu dia meninggal, saya tuh berduka. Kalau mau dilihat, dia sempat menyerang saya, ada dalam kontennya. Tapi saya tuh orang kalau dalam masih taram pemikiran, saya nggak pernah emosi. Tapi begitu dia meninggal, saya tidak boleh lagi mengkritisi dia. Karena apa? Orang itu sudah meninggal, tidak boleh diadili. Karena apa? Dia sudah nggak punya hak jawab. Dan kalau orang sudah meninggal itu sudah bukan wilayah manusia lagi menilai. Biarkan itu yang maha kuasa. Tapi saya berdoa, semoga Lius diterima di sisi Allah. Saya nggak suka lah, ada beberapa orang juga menyerang Lius di situ, mengata-ngatain, janganlah. Malah dikait-kaitkan dengan kutukan dari Ahok, janganlah. Ahok juga nggak segitunya. Kita ini bagaimana sih jadi manusia itu yang kasih lah. Jangan orang sudah mati malah kita kutuk. Sekalipun orang nggak benar, jangan. Itu bukan wilayah manusia mengutuk orang. Kita doakan aja orang sudah meninggal. Lah di situ saya malah melihat ke diri saya. Saya masih hidup dikabarkan meninggal. Saya nggak tahu nih, orang ini hatinya terbuat dari apa, saya nggak paham. Ya sedih juga campur ketawa. Di komen YouTube itu, hampir mungkin 90% itu happy dengan saya mati. Seperti saya itu pernah merugikan dia. Dan jujur aja lah, mayoritas tuh komen, saya pastikan dia tuh orang awam. Orang yang pendidikannya lemah. Orang yang Islamnya cuma hanya, ya senang dengan hal-hal yang ekstrim. Saya nggak marah, saya ketawa justru, saya ketawain. Itu berita kematian. Saya terima telepon sampai dari luar Sulawesi, bahkan dari luar negeri. Hanya mengetes WA saya, menyebut nama saya Zen. Saya tahu, mereka ingin memastikan saya ini menjawab WA apa enggak, almarhum enggak. Saya bilang, baik, apa kabar? Saya jelaskan kenapa, ada berita tentang kematian saya. Iya, Beb. Enggak lah, itu cuma hoax aja lah. Bagi saya itu tangan-tangan setan aja. Ya semoga ini ada hikmah buat saya lah. Saya nggak pernah peduli. Di pandangan mereka tuh seperti saya ini apa? Saya makhluk terkutuk atau apa? Atau saya pernah merampas harta dia? Atau saya pernah apa sih memperkosa anaknya? Kok segitu keji orang beragama itu saya lihat. Inilah di agama itu, seremnya di agama itu apa? Kita bisa melaknat orang, kita bisa membenci orang, yang orang itu kita nggak kenal. Yang orang itu tidak merugikan dirinya. Ini di agama. Mungkin kalau di kaum premanisme itu, dia nggak akan tega memukul orang, membunuh orang, yang orang itu nggak mengancam dirinya. Hanya di agama aja itu, saya diberitakan mati, dikutuk semuanya. Sempat kemarin saya jalan kaki sama istri di daerah Pik, saya pikir itu daerah bebas kadrun. Duduk satu orang perempuan, begitu lihat saya jalan, kok masih hidup? Istri sampai ternyuh, kok segitu Zen ya orang ya? Apa udahlah sabar, kita kasihin lah orang-orang begitu. Itu hidupnya orang begitu bagi saya apa? Nggak ada nikmatnya. Dia beragama cuma hanya apa ya, atribut aja. Tapi jiwa ruhnya itu jauh dari ketuhanan lah. Jauh dari jejak Nabi Muhammad. Begitu bengis, begitu lihat saya langsung, loh kok masih hidup? Berarti dia tuh mengharap saya mati. Padahal dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Saya sedih kadang-kadang terhadap saudara saya yang bernama Muslim. Tapi yang tadi saya ulang, pastikan orang yang tidak suka sama saya, kalau nggak orang awam, orang licik. Tapi mayoritas itu yang komen orang-orang awam. Katanya mereka cinta sama Habib. Di saat dia membela Rizik, itu cucu Nabi. Saya nggak minta apapun. Cuma Anda yang konsisten lah. Di saat Rizik, Anda sematkan Habib. Padahal perilakunya jauh dari nenek moyangnya, jauh dari Nabi Muhammad. Tapi begitu saya, Anda bilang Habib saya palsu, Habib bejat, Habib ini. Jadi Anda munafik lah di sini. Anda bukan karena jujur, karena hawa nafsu Anda aja. Jadi begitu Rizik itu sesuai dengan hawa nafsu Anda dorong-dorong. Itu sama halnya juga kaum Wahabi. Ada saya dengar kemarin ulama Wahabi itu yang dedengkot Wahabi di Malang,
dia bela Rizik katanya mati. Saya tahu Anda tuh cuma munafik. Karena saya tahu apa? Mereka tuh benci dengan Thoriqoh Habib. Lah, di sini saya dikutuk. Jadi saya kadang-kadang bingung. Di saat orang saya nyerang Rizik, jangan itu Habib. Tapi di saat saya, Anda sematkan seperti saya bukan Habib. Ya jujur-jujur aja lah. Kalau mukanya Rizik sama saya, ganteng saya dong. Ada cerah saya Habib daripada Rizik. Itu aja dari fisik lah. Tapi saya nggak mau nyerang fisik. Saya di sini nggak membanggakan Habib. Cuma saya ingin mengkritisi orang-orang yang picik ini. Yang dia beriman dengan cara munafik. Dia hinakan saya itu semuanya. Yang saya heran malah, kok banyak malah dari non-muslim ini yang mikirin saya. Yang mereka malah melihat saya ini ada sisi kebenaran. Saya itu jangan kepik, maaf mungkin. Saya tuh sampai kadang-kadang terharu. Kok ada penghormatan tuh dari etnis Tionghoa. Itu dia saya Habib Ribu, dia mendekatin saya. Saya nggak merasa besar. Saya cuma kepingin mati ini, saya punya nilai hidup. Sisa umur saya ini mungkin nggak lama lagi mati. Saya cuma ingin apa? Persatuan umat manusia.